Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya, Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore ini kita sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 18. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 dengan 3. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan, orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kehidupan rohani yang sehat ditandai dengan bertumbuhnya pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaikan tanaman yang sehat tidak akan berhenti hanya sampai pada bertunas, namun bertumbuh, bertambah besar dan berbuah. Demikianlah kerohanian yang hidup alias tidak macet. Di dalam hal ini pertumbuhan tersebut antara lain menyangkut pengenalan akan Kristus, seperti relasi yang sehat di antara suami istri. Demikianlah kesehatan rohani kita. Apabila sepatutnya suami istri semakin hari semakin mengenal satu sama lain, demikianlah seiring dengan perjalanan waktu, seyogianya pengenalan kita akan Kristus juga semakin bertambah mendalam. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwasanya kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus tersebut dapat dilihat di dalam Ibrani pasal 6. Di situ ditulis bahwa kita harus meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ajaran-ajaran dasar tersebut antara lain adalah dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar-dasar kepercayaan kepada Allah. Sebaliknya, dari hanya berkutat kepada pertobatan dan iman, dinasihatkan agar kita beralih kepada perkembangan dari ajaran tentang Kristus yang penuh. Yang dimaksudkan di sini adalah ajaran tentang siapakah Kristus yang semakin mendalam, sehingga pengenalan kita akan Kristus juga semakin penuh. Itulah tanda dari kerohanian yang sehat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari waktu ke waktu jikalau kita mengikuti pengajaran-pengajaran dari Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita harus terus belajar
untuk mengenal pribadi Yesus yang lebih dalam lagi. Artinya bahwa kita mengikut Yesus, kita belajar dari dalam. Bukan hanya di luar saja, bukan hanya sekedar asal mengenal. Tetapi kita harus tahu persis pribadi Kristus seperti apa. Sehingga kita harus mengalami pertumbuhan yang benar, yang datangnya dari dalam. Bukan dari luar. Bukan aturan-aturan dunia yang kita pakai, bukan aturan-aturan manusia yang kita pergunakan. Lalu kita mengatakan ini ajaran dari Kristus. Tetapi sesungguhnya, apa yang sudah Yesus katakan, Yesus ajarkan, itu yang harus kita menjadi perhatian. Kita fokus dan kita mau mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dan kita serius untuk mengikuti setiap pengajaran yang Yesus mau kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Jangan memakai logika kita. Jangan memakai kekuatan kita sendiri. Tapi kita bergantung sepenuhnya kepada firman-Nya dan kepada tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Maha Mulia. Apabila kami diizinkan untuk mengenal diri-Mu, hal itu semata-mata karena anugerah-Mu yang besar bagi diri kami. Karena sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas dan Engkau adalah pribadi yang tidak terbatas. Melalui pengenalan akan diri-Mu, itulah kehidupan rohani kami akan bertumbuh semakin dewasa dan hidup kami akan semakin mencerminkan sifat-sifat-Mu. Oleh karena itu, tolonglah diri kami agar melalui firman-Mu, kami dapat semakin mengenal hati, pikiran, rencana, dan karya-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mata hati kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam anugerah-Mu. Berikan kepada kami kekuatan yang baru, agar kami dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah hari ini dengan keberhasilan. Tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jauhkanlah diri kami dari kesombongan dan tipu daya dari si jahat. Jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Sore ini hamba berdoa, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah hadir bersama-sama dengan hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati Ibu Desi Natalia Lambaihang. Hamba berdoa memberkati Ibu Yulia Nathan. Hamba berdoa memberkati Pak Daniel Winaldi, memberkati Ibu Patiapari Mona Lisa, memberkati Ibu Rida Tarudatuk, memberkati Ibu Luciana Kasih Haryanti, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan, hamba minta kasih-Mu turun atas hidup mereka. Biarlah kerohanian mereka semakin hari semakin bertumbuh. Pengenalan mereka kepada pribadi-Mu Tuhan semakin mendalam. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hidup mereka hari lepas hari. Memberkati Ibu Norsiana Nidbani yang berada di Jakarta, Tuhan juga berkati. Hamba mohon kasih-Mu turun atas pribadi-pribadi mereka, atas keluarga rumah tangga mereka, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi cucu mereka, bahkan bagi orang tua mereka, dan setiap orang yang mereka kasihi. Tuhan pakai hidup mereka, boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang.
sehingga kebenaran Tuhan yang ada pada diri mereka terus terpancar dan terpancar bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih setiamu Engkau nyatakan kepada mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, hamba mohon kuasa darah anak domba Allah menjamah mereka sekarang. Darah anak domba Allah menjamah mereka, mengalir, menyembuhkan, memulihkan setiap tubuh mereka, organ tubuh mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, bilur-bilur menyembuhkan mereka. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan, keluarga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu menuntun, membimbing, memimpin mereka untuk hidup lebih mengenal Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka semuanya. Biarlah Tuhan, hamba berdoa mempersiapkan, supaya mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk besok hari mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah. Tuhan, tuntun mereka untuk semakin taat dan setia kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba ucap syukur juga Tuhan telah menolong anak kekasih Marcel yang ada di Jayapura. Kesembuhan, pemulihan terus Tuhan kerjakan kepadanya, sehingga dia boleh keluar dari rumah sakit hari ini. Dan selanjutnya Tuhan tolong pemulihan terjadi dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga pemulihan yang Tuhan berikan kepada Bapak Bram Tenamal di Jakarta, Ibu Abun di Sorong. Tuhan memberkati dan menyembuhkan mereka terus di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih daripada Pak Renol, Pak Dede, dan Ibu Sari, Mbul. Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, berikan pertumbuhan. Bahkan kakaknya Keiko, Tuhan juga berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan juga menjamah daripada anak Enjaya, anak daripada Julian, Ibu Julian, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Dan Tuhan pakai hidup daripada Ibu Juani untuk taat dan setia kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati anak Angel Epa Upuya di dalam pertumbuhannya, di dalam kesehatannya. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah-limpah atas hidupnya. Biarlah Tuhan pulihkan seluruh kehidupannya, jasmani rohani, dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehadiran Tuhan dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa untuk Pak Daniel Winaldi. Ya, Tuhan juga memberkati pribadinya, memberkati apa yang sedang dikerjakan, yang ditangani. Bahkan Tuhan, masa depan, rumah tangga, seluruh kehidupan daripada istri, anak-anak, cucu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan untuk ibadah raya pada besok hari, baik pagi maupun sore, baik itu online, baik itu onsite. Tuhan, kami minta campur tangan Tuhan dalam persiapan-persiapannya, sehingga semuanya bisa berjalan nanti dengan baik, dengan benar. Di dalam nama Yesus, kami butuh hadirat Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biar Tuhan beri cuaca yang terbaik di dalam semua persiapan. Tuhan turut campur tangan, sehingga setiap peralatan-peralatan yang kami pakai, ruangan demi ruangan yang kami pakai, bahkan hamba-hamba, Tuhan terus memberkati. Biar urapan baru turun atas mereka semuanya, sehingga setiap ibadah yang kami kerjakan, yang kami lakukan, seperti yang Tuhan kehendaki, bukan kehendaki kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terus belajar untuk mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi,
sehingga kita mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Saya pesan, jangan lupa untuk beribadah pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.